Shalom, selamat pagi. Baik kita yang ada di rumah saat ini, baik kita yang ada di rumah Tuhan, mari kita ucapkan bersama, Yesusku hidup. 1, 2, 3. Yesusku hidup. Kurang keras Bapak Ibu Saudara, yang di rumah sebelum dengar suaranya. Ya, mari kita ucapkan bersama-sama semuanya. 1, 2, 3. Yesusku hidup. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Matius 28 ayat yang ke-6. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Kita ulang sekali lagi dengan suara yang nyaring ya. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu ayat saja firman Tuhan saat ini. Di mana kita akan melihat ayat ini dengan jelas berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Mari kita katakan bersama-sama, ia tidak ada di kubur sebab Yesus telah bangkit. 1, 2, 3. Yesus tidak ada di kubur sebab Yesus telah bangkit. Poin pertama kita akan melihat di dalam ayat ini. Yaitu mari kita catat ya, kalau ada yang mau mencatat atau ada yang mau mengingat, mari kita ingat sama-sama. Kristus bangkit untuk membebaskan kita dari ikatan masa lalu. Kita ulang, Kristus bangkit untuk membebaskan kita dari ikatan masa lalu. 1, 2, 3. Kristus bangkit untuk membebaskan kita dari ikatan masa lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama, saya tidak perlu baca ayatnya ya. Ini adalah ayat yang sudah sering kali kita dengarkan. Saat itu ada 3 perempuan, 3 Maria ya. Saya sudah tahu namanya siapa, Maria Magdalena, Maria yang lain, ada Maria yang disebut Salome. Ya, 3 Maria ini datang ke kubur Tuhan Yesus. Mereka datang pada saat apa Bapak Ibu Saudara? Pagi-pagi benar, artinya subuh-subuh ketika orang belum bangun, mereka sudah mempersiapkan barangkali beberapa hari sebelumnya atau barangkali malam harinya mereka mempersiapkan sebuah rempah-rempah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada rempah-rempah yang berasal dari sebuah tradisi, ya, berasal dari sebuah kebudayaan, berasal dari sebuah sikap di masa-masa yang lampau, turunan dari nenek moyang, yaitu apa? Setiap orang yang mati di Yahudi saat itu harus dirempah-rempahin. Ya. Jadi ada sesuatu yang berbicara tentang masa lampau, dan 3 orang ini itu datang ketika Yesus sudah bangkit dari maut, sudah bangkit dari kematian, mereka datang untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata di dalam ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Ia sudah bangkit. Jadi ini penting untuk kita mengerti bahwa jangan kita suka memakai tradisi kita. Jangan kita selalu terikat dengan kebudayaan-kebudayaan di masa lampau. Di mana akhirnya kita tidak mengerti bahwa Yesus itu sudah bangkit hari ini dan sampai selama-lamanya bagi kita. Amin. Dalam kehidupan ini ada 7 hari yang kita tahu. Hari apa Bapak Ibu Saudara? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi secara filosofi sebenarnya kita hidup dalam 3 hari. Maksudnya Pak Pendeta? Iya, kita hidup dalam 3 hari. Hari pertama itu adalah hari yang kemarin atau masa lalu.
Hari yang kedua itu adalah hari ini yang kita sekarang lalui, yang kita sekarang sedang jalani. Dan hari yang ketiga itu adalah hari esok. Katakan hari kemarin, hari ini, hari esok. 1, 2, 3. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Jangan sampai kita hidup di hari ini, tetapi orientasi kita, sikap kita, setiap perilaku kita itu didasarkan pada hari kemarin. Oh dulu nenek moyang saya begini Pak Pendeta, memang sudah begitu tradisinya. Kalau begini-begini itu harus begini, pemali nanti. Ya. Bapak Ibu Saudara, tradisi mengharuskan murid-murid secara khusus perempuan. Saya percaya perempuan ini menggambarkan gereja, amin. Ya. Sedang menggambarkan gereja. Ada tradisi yang sangat sakral. Ada tradisi yang harus terbentuk, harus dikurung di dalam ruang-ruang gereja. Hari ini Tuhan sedang bongkar tradisi itu ya. Wah, kita harus juga ibadah di rumah masing-masing. Ya, saya percaya ini sedang dibongkar kebiasaan lama ini ya. Saya sampai hari ini hanya bisa berkata, Tuhan, kami rindu untuk beribadah kembali di dalam rumah-Mu. Tapi kalaupun Engkau mengizinkan kami tidak beribadah di dalam rumah-Mu, kami percaya hati ini juga rumah-Mu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini tradisi sedang dibongkar hari-hari ini ya. Begitu juga dengan murid-murid saat itu, secara khusus 3 perempuan. Mereka datang merempah-rempahi Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan ini, segala usaha, ini pertama. Segala persiapan. Segala apapun yang mereka lakukan jauh hari sebelumnya, bahkan malam hari mereka sudah mempersiapkan rempah-rempah itu. Perhatikan ini, saat mereka datang ke kubur Yesus itu sia-sia. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan kita terus berada di masa yang lampau dalam pikiran kita. Kita hidup di hari ini tetapi kita terus melihat di belakang. 2 Korintus 5 berkata apa Bapak Ibu Saudara? Siapa yang ada dalam Kristus, 5 ayat 17, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi mari dalam hidup ini, kita hidup di hari ini dengan kita memandang bahwa kita punya hari esok di dalam Tuhan. Amin. Kita nyanyi lagu itu. Sebab dia hidup, dengan iman katakan. Ada hari esok. Yes. Sebab dia hidup. Ku takkan gentar. Ku tak gentar. Bapak Ibu Saudara, jangan lihat masa yang lampau. Kalau kita lihat masa yang lampau, Tuhan, kenapa Engkau biarkan ini semua terjadi? Usahaku, setiap apa yang telah kubangun semua menjadi gagal. Semua menjadi tidak berarti. Kita lihat masa lampau. Kita mengalami kekecewaan. Kita berkata, Tuhan, apa yang telah aku lakukan semuanya salah. Apa yang aku telah lakukan semuanya tidak benar di mata manusia. Kita mengalami trauma di masa yang lampau. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau memberikan kita kekuatan. Kristus bangkit untuk membebaskan kita dari ikatan masa lampau. Amin Bapak Ibu. Kristus bangkit untuk memberikan kita pengertian bahwa ada hari esok bagi kita. Masa lampau biarlah itu yang ada di lampau. Biarlah itu ada untuk berlalu dan ada masa depan yang kita sedang song-song sebab Kristus telah bangkit dan hidup. Amin. Ini menjadi pengharapan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak lagi menengok terus ke belakang. Rasul Paulus berkata, aku telah melupakan apa yang di belakangku. Aku mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Ingat Bapak Ibu Saudara, istri Lot yang terus melihat ke belakang. Ada hal yang mengerikan ia alami. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus hidup di hari ini dengan melihat di masa yang akan datang. Amin. Kristus membebaskan kita dari kutuk masa lalu. Saya suka dengan perkataan ini. Perkataan ini sangat memberkati hati saya. Bunyinya seperti ini. Memang kita adalah produk masa lalu.
Kita tidak bisa ya untuk menyangkal dengan apa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Kita sudah tidak bisa memperbaiki apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Tapi perhatikan ini, walaupun kita produk masa lalu, kita bukan tawanan masa lalu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab selalu berkata yang lama sudah berlalu. Mari hari-hari ini ketika para murid secara khusus 3 perempuan ini datang di depan kubur Tuhan Yesus, maka mereka melihat kubur itu telah kosong. Tuhan Yesus bukannya tidak menghargai usaha mereka, ya, tetapi Tuhan Yesus mau untuk mereka menyadari, tidak usah pakai tradisi yang tidak berkenan kepadaku. Tidak usah gunakan masa lalumu yang selalu menjerat dan membelenggu engkau. Aku tidak suka dengan yang lalu. Alkitab dengan jelas berkata, apa yang lalu ketika aku telah ampuni, maka ia melupakannya, membuangnya sejauh timur dari barat. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan selalu lakukan bagi saya. Yaitu apa? Tuhan melupakan dosa-dosa saya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara. Saat engkau datang, ya, minta ampun sama Tuhan. Mengaku setiap kesalahanmu, percayalah Tuhan hapus setiap dosa kita. Katakan pujian ini. Dosa dapat dihapus dengan iman. Hanya oleh darah Yesus. Pengampunan diberi. Pengampunan diberi hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, Kristus bangkit untuk melepaskan kita dari ikatan masa lalu. Matius 28 ayat 6 dengan jelas berkata, ia tidak ada di sini. Jangan pernah engkau berpikir Yesus masih tetap mati. Jangan engkau pernah berpikir Yesus suka dengan tradisi yang tidak berkenan kepadanya. Jangan engkau pikir Yesus suka dengan masa lalumu. Yesus berkata, aku melupakan masa lalumu. Aku menghapuskan dosamu. Dan hari ini ketika engkau hidup, lihatlah ke depan. Ada hari esok yang telah aku bukakan. Ada hari esok penuh dengan mujizat. Ada hari esok penuh dengan harapan. Jangan pernah kita ragu akan kuasa Tuhan. Amin. Ya. Ketika saya membaca ayat ini, saya sungguh sangat bersyukur. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan hari ini dan hari esok. Haleluya. Yang terakhir, yang kedua, saya undang Bro Asriel untuk maju. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66. Saya mau kita bergantian baca ya. 62 saya baca, Bapak Ibu Saudara baca ayat 63, begitu seterusnya sampai 66 kita baca sama-sama. Matius 27 ayat 62, sudah dapat? Katakan haleluya. Haleluya. 1, saya baca duluan ya. Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala, ini kelompok pertama. Orang-orang Farisi, ini kelompok kedua, bersama-sama menghadap Pilatus, ini kelompok ketiga. Jemaat Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjutkan. Poin kedua, Kristus bangkit untuk menepati janjinya. Kalau kita baca dalam kisah ini, yang paling ingat perkataan Yesus, yang paling ingat janji Yesus, janjinya untuk konteks ini apa Bapak Ibu Saudara? Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Yang paling ingat Yesus akan bangkit di hari ketiga itu bukan murid. Buktinya apa? Lihat itu, Maria dengan seluruh teman-temannya malah bawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Berarti mereka lupa Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam kisah yang lain di Markus, maka ketika perempuan ini pulang dari kubur, mereka memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Mereka pergi kepada Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain. Alkitab katakan, murid-murid yang lain bilang apa? Omong kosong.
Mereka bilang kubur kosong. Murid-murid bilang omong kosong. Tidak, kubur kosong. Omong kosong. Bapak saudara, menarik sekali. Yang mengherankan di dalam kisah ini, musuh yang membenci Yesus 3 kelompok, yaitu orang Farisi, imam kepala, dan Pilatus, mengingat perkataan Yesus. Mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa apa? Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata apa? Sesudah 3 hari aku akan bangkit. 6:4 saya bacakan. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jemaat Tuhan, sama-sama. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan apa? Penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bapak Ibu Saudara, musuh kita itu di dunia siapa? Alkitab katakan bukan darah dan daging. Musuh kita itu adalah siapa? Iblis. Iblis ingat janji Tuhan bagi kita. Iblis ingat saat engkau percaya. Iblis ingat saat engkau berserah. Iblis ingat saat engkau mau melakukan yang terbaik melayani Tuhan. Iblis ingat kalau engkau mau setia, engkau pasti diberkati. Engkau pasti dipulihkan. Amin. Iblis ingat itu. Makanya iblis berusaha menghalangi supaya janji Tuhan itu tidak terjadi dalam hidupmu. Dia tanamkan apa? Kekecewaan. Dia tanamkan apa? Pergumulan yang berat. Dia tanamkan apa? Pencobaan, silih berganti. Dia tanamkan apa? Kepanikan hari-hari ini ya terjadi. Dia tanamkan itu. Tetapi perhatikan ini. Kalaupun musuh berusaha menggagalkan janji Tuhan, saya mau menyatakan bagi Bapak Ibu Saudara, walaupun penjaga menjaga kubur Yesus, walaupun berbagai macam tantangan, berbagai macam usaha untuk menggagalkan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, catat ini, dia Yesus yang sanggup untuk mengatasi segala tantangan. Amin. Janjinya itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari percaya. Tetapi yang miris, memang itu dia apa? Iblis lebih ingat janji Tuhan daripada umat Tuhan. Itu ironis. Bapak Ibu Saudara, ingatkah janji Tuhan yang berkata, walau 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, engkau tidak akan goyah, sebab aku besertamu. Ingat janji Tuhan itu, amin. Ingatkah janji Tuhan akan perkataan ini? Kalau engkau tidak miring ke kiri dan ke kanan, maka engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Setiap tanah yang engkau injak, itu akan menjadi milik pusakamu. Ingatkah engkau akan janji Tuhan kepada Abraham, Uzur dan Sarah yang sudah mulai tua? Engkau pasti akan memiliki keturunan. Bahkan engkau disebut bukan lagi Abram, tetapi Abraham, bapa banyak bangsa. Bapak Ibu, ironisnya kita lupa janji Tuhan saat kita hanya memandang masalah kita, saat kita hanya melihat kekecewaan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau ungkapkan perkataan ini. Tetap percaya, janji Tuhan pasti terjadi. Katakan, janji Tuhan pasti terjadi. 1, 2, 3. Janji Tuhan pasti terjadi. Katakan lagi, 1, 2, 3. Janji Tuhan pasti terjadi. Hari ini hal yang sangat indah dan luar biasa. Masalah dan persoalan tidak kunjung berhenti. Ada ekonomi yang hari-hari ini sedang mengalami pasang surut. Ada rumah tangga hari-hari ini yang akhirnya mengalami keretakan. Ada kehidupan yang sudah mulai kekurangan. Ada pergumulan yang sudah semakin berat. Tetapi hari ini kuatkan hati kita. Kristus bangkit untuk menyatakan janjinya
itu pasti akan ditepati. Amin. Apapun kuasa yang berusaha menghalangi, apapun musuh yang berusaha untuk membuat janji itu seakan-akan tidak akan bisa ditepati, percayalah, janji Tuhan itu pasti ditepati. Untuk menutup renungan firman ini, saya mau bercerita tentang seorang bapak di Amerika Serikat. Divonis oleh dokter, dia sakit kanker stadium akhir. Mereka tidak memberikan kepadanya harapan sedikit pun. Tapi setelah beberapa saat, anaknya, yaitu seorang putra berusia 4 tahun, belum tahu membaca, itu datang kepada ayahnya dengan Alkitabnya. Dia datang dan berkata, "Papa, saya ingin membacakan ayat firman Tuhan untuk Papa." Dan dengan polosnya dia asal tunjuk. Dia buka Alkitabnya, dia asal tunjuk, "Ini Papa, bacakan untuk saya mau Papa baca ini." Bapak Ibu Saudara, saat ayahnya itu membacanya, ayat tersebut berbicara langsung kepada hatinya. Itu adalah Yohanes 11 ayat 4, saya bacakan. Ayat di mana Yesus berkata, "Penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah." Saat itu pria bapak ini menangis. Dia berkata, "Tuhan, saya merasakan," dia bersaksi ya, saya baca dalam sebuah buku, dia bersaksi. "Saat itu saya sedang merasakan Tuhan sendiri berkata kepada saya, 'Aku tahu apa yang sedang kamu alami. Aku telah melihat tetes air mata yang telah engkau curahkan. Mungkin tampaknya mustahil bagimu, tetapi ingatlah, aku adalah Tuhan dari kemustahilan. Teruslah percaya, teruslah beriman, aku pasti akan menyembuhkanmu, sebab aku memegang kendali." Bapak Ibu Saudara, virus corona telah memberikan kita sebuah hal yang sangat berat. Tetapi hari ini, mari percaya, janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Saya menyarankan, tidak usah terlalu banyak dengar berita-berita. Tidak usah terlalu melihat kepanikan demi kepanikan. Itu hanya akan membawa kepada kesia-siaan. Mari, ucapkan firman Tuhan. Ucapkan, "Aku percaya ada mujizat." Ucapkan, "Engkau bangkit Tuhan, aku punya hari esok. Keluargaku punya hari esok. Ekonomiku punya hari esok." Jangan pernah ragu. Dia bangkit untuk menyatakan janjinya pasti dia tepati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saat kita lemah, Tuhan angkat hidup kita. Katakan, "Saat ku lemah, kau angkat hidupku." Amin. Saat ku jatuh, kau topang tangan. Dia tidak melihat masa lalumu, Bapak Ibu Saudara. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharap. Saya undang para pelayan, mari katakan, "Saat ku lemah, saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang." Tuhan tetap memegang kendali di dunia ini. Kau penolongku yang setia. Haleluya, juru selamatku, juru selamatku. Mari angkat kedua tanganmu ke atas, katakan, "Aku percaya." Amin. Kasih-Mu, kasih-Mu setia. Amin. Katakan, "Aku percaya." Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Mari pegang teguh janji Tuhan. Aku percaya, yes, janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia.
Ada kesembuhan bagi sakit penyakitmu. Ada pemulihan bagi rumah tanggamu. Ada berkat-berkat bagi kehidupan.